Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel cerita horor Pen Story. Ada sebuah legenda tentang hantu wanita yang menghantui kota Makassar selama bertahun-tahun. Urban legend itu dikenal dengan nama Sumiati. Pada periode tahun 1990-an, saat Makassar masih bernama Ujung Pandang, beredar kabar hantu wanita yang bernama Sumiati menghantui hampir di seluruh penjuru kota. Saat itu orang-orang kerap menceritakan penampakan demi penampakan dari hantu perempuan itu. Menurut cerita, hantu Sumiati muncul pertama kali di sebuah daerah bernama Karaenta. Saat itu ada seorang siswi yang tengah kerasukan makhluk halus. Di tengah-tengah kerasukannya, siswi tersebut menuju sebuah tempat. Mengikuti keinginan sang makhluk halus yang menguasai siswi ini, orang-orang yang menyaksikan hal tersebut kemudian dibawa ke sebuah hutan lindung di Karaenta. Di dalam hutan tersebut, tumbuh sebuah pohon beringin tua yang besar. Sejak itu, hantu Sumiati kerap menampakkan diri di bawah pohon itu. Namun bagi sebagian orang, hantu Sumiati tidak hanya muncul di tempat itu saja. Beberapa orang mengaku melihat penampakan hantu Sumiati di sebuah taman yang ada di pusat kota Makassar. Taman itu biasa disebut dengan Taman Macan atau Taman Segitiga karena bentuknya segitiga dan memiliki patung harimau yang besar berdiri di sana. Walau begitu, penampakannya juga dilaporkan muncul di berbagai tempat di kota Makassar berdasarkan kesaksian orang-orang yang mengaku pernah melihatnya. Beredar kabar bahwa hantu Sumiati sebenarnya tidak berbahaya apabila dia menampakkan dirinya dengan pakaian yang serba putih. Mitosnya itu dilakukannya hanya untuk memberitahu keberadaannya di tengah-tengah kita. Walau begitu, hantu Sumiati bisa sangat berbahaya apabila dia berubah mengenakan pakaian yang serba merah. Konon, kalau Sumiati dalam wujud seperti itu, menandakan bahwa ada korban yang sedang diincarnya. Mitos lainnya mengatakan bahwa sesungguhnya Sumiati hanya menampakkan dirinya atau meneror orang-orang yang pekerjaannya sebagai tukang becak dan sopir antar kota. Mitos ini erat kaitannya dengan kisah hidupnya yang kelam, sehingga dia dendam kepada orang-orang semacam itu. Walau begitu, keberadaannya tidak pernah terungkap. Dari berbagai cerita yang merebak di masyarakat, cerita ini berawal dari kisah hidup gadis desa bernama Sumiati yang ingin mengubah nasib kehidupan keluarganya dengan tinggal dan bekerja di kota Makassar. Namun sial bagi dia, tanpa kawalan seorang kerabat, dalam mengarungi awal kehidupannya di kota, Sumiati yang berjalan sendirian di malam hari lantas disekap oleh kawanan pemuda yang kebetulan bertemu dengannya di jalan. Suasana saat itu memang sudah sangat sepi dan sunyi, sehingga Sumiati tidak berdaya untuk meminta pertolongan. Malam itu kehormatannya direnggut oleh pemuda-pemuda bijak tersebut. Setelah diperkosa, seorang dari pemuda yang merupakan sopir antar kota itu menyeret Sumiati naik ke dalam mobilnya. Ditemani oleh kawan-kawannya, Sumiati kemudian dibawa ke sebuah tempat untuk dibuang. Selama perjalanan, akhirnya diketahui pemuda-pemuda itu merupakan tukang becak dan sopir angkutan kota yang ada di Makassar. Ketika Sumiati mencoba melawan dalam sekapan mereka, salah satu dari kawan tersebut tak sengaja membunuh gadis itu. Panik dengan hal itu, kawan itu kemudian merencanakan untuk membuang mayat Sumiati. Setelah berputar-putar ke berbagai tempat, para pemuda itu kemudian tiba di sebuah tempat yang terpencil. Setelah menggali beberapa dalam tanah yang ada di situ, mayat Sumiati kemudian akhirnya dikuburkan begitu saja tanpa pusara. Karena kematiannya yang tragis, arwah Sumiati kemudian kembali dan menjadi hantu perempuan yang menakutkan, mencari orang-orang yang telah berbuat jahat kepadanya, mengincar pemuda-pemuda yang bekerja sebagai tukang becak dan sopir-sopir angkutan kota yang memiliki persamaan dengan kawanan pelaku pembunuhannya. Sejak saat itu kota Makassar menjadi gempar. Kisah hidup Sumiati hingga menjadi hantu juga diceritakan dalam versi lain di berbagai tempat.
Ada yang mempercayai Sumiati berasal dari sebuah daerah yang bernama Sinasara. Gadis Malang ini memang diperkosa, tapi tidak dibunuh. Dari cerita itu, Sumiati akhirnya menanggung malu setelah keluarganya mengetahui kejadian buruk yang menimpanya. Karena budaya masyarakat Makassar yang sangat menjunjung rasa malu, akhirnya Sumiati tidak sanggup menahan pandangan orang-orang terhadapnya. Sumiati kemudian memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di sebuah pohon besar yang ada di benteng Somba Oku. Setelah ditemukan tak bernyawa, warga yang ada di sekitar benteng Somba Oku menurunkan mayat Sumiati yang tergantung di sana dan langsung membawanya ke sebuah rumah sakit yang berada di Jalan Gunung Tinggi Mae. Setelah mayatnya dibersihkan, Sumiati pun akhirnya dikuburkan di sebuah tempat bernama Pero Angin. Walau begitu, di benteng Fort Rotterdam di Makassar bisa ditemukan sebuah makam atas nama Sumiati. Tidak diketahui apakah makam itu adalah kuburan Sumiati yang menjadi urban legend selama ini. Namun melihat makam itu berada di areal benteng tersebut, bisa jadi makam itu bukan makam biasa. Salah satu cerita penampakan hantu Sumiati. Teman kakakku sedang naik motor menuju ke rumahnya. Saat itu dia baru saja pulang kerja. Kondisinya sudah larut malam, mungkin sekitar pukul 2 dini hari. Jam segitu di jalan raya sudah sangat sepi, kendaraan pun jarang terlihat. Saat itu dia sedang membawa motor, dan alangkah terkejutnya dia saat melihat seorang perempuan melambai-lambaikan tangannya ke arahnya, seperti meminta dia untuk memberi tumpangan. Saat itu dia mengajukan perempuan itu. Mungkin dia pikir wanita itu bukan wanita baik-baik. Lagi pula mencurigakan. Masa di tengah malam begitu menghentikan motor? Setelah memacu motornya beberapa puluh meter, ia kembali terkejut karena ada perempuan yang melambai-lambaikan tangannya lagi. Tetapi masalahnya ini adalah perempuan yang tadi. Dari kejauhan ia memperhatikan kaki perempuan itu. Memang tidak ada kakinya. Ternyata perempuan itu melayang. Teman kakakku langsung tarik gas setelah melewati cewek tersebut. Dia tetap merasa tidak enak. Jadi dia mencoba mengintip ke belakang lewat kaca spion. Dan alangkah terkejutnya dia. Ternyata perempuan itu terbang mengejarnya. Untungnya dia tidak apa-apa. Akhirnya selamat sampai di rumah dan menceritakan kejadian itu kepada keluarganya. Keesokan harinya dia juga bercerita kepada temannya. Salah satunya adalah kakakku. Kata temannya yang lain, kalau tidak salah, tempat tersebut adalah rumah tempat tinggal Sumiati dulunya. Tetapi mengapa hantu itu mengejar teman kakakku? Masih tidak jelas. Untungnya tidak terjadi kecelakaan gara-gara penampakan saat membawa motor. Itulah cerita tentang hantu Sumiati. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hantu Farida. Kediri pernah digembarkan dengan cerita misteri tentang sepak terjang hantu cewek yang bernama Farida. Bagi masyarakat Kediri, khususnya warga desa Badal Pandaian, Kecamatan Ngadiluwe, tentunya tidak asing lagi dengan nama Farida. Sosok hantu cantik yang pernah ngetop di era tahun 1990-an. Sebagai hantu tereksis dan menjadi hot topic di setiap obrolan, dari orang-orang desa ke desa, warung ke warung, bahkan sampai ibu-ibu ngerumpi. Tidak seperti kebanyakan hantu lainnya, hantu Farida memiliki gaya tersendiri dalam bersorok karir dan terbukti bisa mendongkrak citranya sebagai hantu terpopuler di eranya. Banyak sekali cerita-cerita dan kesaksian yang beredar di masyarakat Kediri. Banyak sopir bus, tukang becak, dan para warga Badal mengaku pernah berinteraksi langsung dengan hantu Farida. Hantu yang satu ini memang terkesan gaul, cantik, ramah, santun, dan dermawan. Banyak warga yang mengaku pernah dibelikan barang-barang tertentu yang lumayan juga harganya, seperti motor, lemari, dan lain-lainnya.
Mengingat semua dilakukan oleh hantu, menjadikan cerita hantu Farida ini sebagai suatu kisah yang unik dan menarik untuk dibicarakan. Hampir semua supir bus yang melintasi jalur Kediri Tulungagung mengaku busnya pernah ditumpangi hantu Farida. Jika kebetulan di malam hari ada cewek cantik yang menunggu bus di sekitar perempatan alun-alun kota Kediri dan menjadikan desa Badal sebagai tujuannya, sudah pasti membuat para sopir pada waktu itu sangat penasaran dan bertanya-tanya, jangan-jangan ini adalah hantu Farida. Anehnya hantu yang satu ini tidak kabur begitu saja meski bisa menghilang. Dengan arifnya hantu ini tetap membayar ongkos dengan uang asli dan entah didapat dari mana. Ada lagi cerita dari tukang beca yang mengaku pernah mengantar hantu Farida sampai di rumahnya, yang ternyata tidak lain adalah kuburan. Seusai mengantar penumpang dengan aman dan selamat sampai tujuan, si tukang beca yang mengaku dikasih uang 500 perak ini menyampaikan diri mampir ke warung kopi sekitar, dan bangga dia bercerita dengan empunya warung kalau dirinya habis mengantarkan cewek yang cantik, baik, sopan dan ramah. Alangkah kagetnya si tukang beca mendengar cerita yang punya warung bilang bahwa di sini tidak ada rumah, melainkan hanya ada kuburan. Singkatnya, setelah uang dari Farida digunakan untuk membayar kopi, si yang punya warung mendadak kebanjiran rezeki. Cantik, anggun, dan seksi, dan bersikap ramah dan santun sering memikat hati kaum pemuda yang memandangnya. Pernah suatu ketika seorang pemuda berjumpa di jalan dan diminta untuk mengantarkan pulang ke rumahnya. Dengan rasa bangga dan hati berbunga-bunga, diantarkanlah sang cewek cantik itu pulang ke rumahnya. Namun, sesampai di rumahnya, alangkah terkejutnya pemuda itu setelah menyadari bahwa rumahnya Farida bukanlah seperti layaknya rumah manusia pada umumnya, namun sebuah kuburan di pemakaman umum. Kuburan Jaten. Dan lebih parahnya lagi, pernah juga ada rombongan keluarga dari Jakarta datang ke desa Badal mencari Farida dan keluarganya dengan maksud akan melamar Farida yang ngakunya kenal Farida dari Jakarta dan diberi alamat lengkap olehnya. Alangkah terkejutnya setelah rombongan keluarga dari Jakarta itu sampai di desa Badal dan diberitahu oleh warga desa setempat bahwa Farida bukanlah bangsa manusia, namun sosok makhluk halus yang menghuni lokasi pemakaman umum yang memang memiliki hobi yang agak unik. Farida juga sering menampakkan diri naik Vespa berwarna putih, terkadang naik mobil sedan warna putih, berpakaian warna putih, atau pakai ikat rambut putih. Namun masyarakat setempat sudah hafal kalau itu adalah Farida. Banyak juga warga Badal yang mengaku pernah menerima kiriman barang seperti material bangunan, sepeda motor, mebel, lemari, maupun barang-barang elektronik lainnya. Padahal mereka tidak memesannya apalagi membelinya. Dan setelah usut diusut, semua itu sudah tinggal terima saja. Semua sudah terlunasi atas nama Farida. Mitos mengenai hantu Farida ini memang begitu fenomenal, terutama di daerah Badal, Pandean, dan sekitarnya. Siapakah sebenarnya sosok Farida itu? Dari mana asalnya? Dan apa penyebab kematiannya? Dan benarkah jasadnya terdapat di pemakaman Badal, Pandean? Semua pertanyaan tersebut tidak pernah terjawab secara pasti karena ada sebagian cerita mengenai asal, penyebab kematian, serta hal lain menyangkut Farida yang beredar. Hingga ada sebuah acara di salah satu stasiun televisi lokal yang mengungkap mengenai mitos tersebut yang tayang pada tanggal 16 April tahun 2014. Acara tersebut merupakan acara jalan-jalan yang fokus untuk mengungkap berbagai mitos gaib di berbagai tempat, seperti acara Dua Dunia yang ditayangkan di salah satu stasiun televisi swasta berbasis nasional. Metode yang digunakan yaitu terdapat beberapa orang sebagai mediator yang nantinya akan dirasuki oleh arwah-arwah dengan bantuan seorang pakar, sehingga nantinya bisa menjawab pertanyaan yang dilontarkan. Abah Munir, seorang praktisi supranatural yang berasal dari Nganjuk, mulai beraksi. Diawali dengan mediator pertama yang dirasuki siluman ular. Sosok itu juga sering mengganggu masyarakat. Beberapa pertanyaan pun dilontarkan,
namun tidak terdapatkan informasi mengenai Farida. Akhirnya mediator pun disadarkan. Sebelum disadarkan, Abah Munir meminta siluman ular itu untuk tidak lagi mengganggu masyarakat dan dijawab, "Sing penting ojo digawe mesum. Yang penting jangan berbuat mesum." Menurutnya daerah sekitar pemakaman sering digunakan sebagai tempat berbuat mesum. Kemudian dilanjutkan pada mediator yang kedua, yang terlihat begitu kesakitan. Dia tidak dapat bergerak. Darinya diketahui bahwa sosok Farida masuk pada mediator yang tersisa. Yang ditunggu-tunggu pun tiba, yakni menuju pada mediator yang terdapat sosok Farida di dalamnya. Berbagai pertanyaan pun dilontarkan. Ternyata nama Farida bukanlah nama aslinya. Ketika Abah Munir menanyakan siapa nama aslinya, dia hanya bisa membisikkan karena tidak mau orang-orang mengetahui nama aslinya. Dia pun sebenarnya bukan warga daerah itu. Penyebab meninggalnya yaitu karena dibunuh oleh Belanda. Jasadnya sebenarnya tidak berada di pemakaman itu. Mungkin pada waktu itu jasadnya dihanyutkan di sungai. Oleh karena itulah arwahnya menjadi gentayangan, dan salah satu penghuni pemakaman di Badal Pandian mengajaknya tinggal di pemakaman tersebut. Mengenai kiriman-kiriman material bangunan maupun barang-barang lain, Farida mengiyakan kalau semua itu memang ulahnya. Alasannya karena dia ingin diperhatikan. Untuk semua itu dia tidak menginginkan timbal balik dari orang yang menerima kiriman darinya. Namun sejauh ini sepertinya tidak ada yang mau menerima kiriman misterius tersebut karena takut ada timbal baliknya. Sama seperti sebelumnya, Abah Munir juga meminta Farida untuk tidak lagi mengganggu masyarakat dan mengancam jika dia mengganggu lagi, beliau akan datang dan menangkapnya. Dari peristiwa-peristiwa tersebut, mitos mengenai arwah sosok Farida akhirnya terbongkar. Namun yang belum terungkap yaitu mengenai orang-orang yang kalap atau hilang di daerah tersebut, yang hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.